Saya sudah bersama dengan Pak Dr. Anang Budi Utomo, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang. Untuk Kota Semarang ini kita lakukan tes ya, terutama swab ini secara masif, secara massal. Dan nampaknya ini klaster yang pernah ditemukan, kemudian kita beri tindakan-tindakan terapi itu tidak menjadi klaster gelombang yang kedua. Kita benahi dulu. Nah, sambil perangkat-perangkat untuk mendukung protokol kesehatan itu. Sekarang kita berlanjut ya. Selanjutnya saya ingin bertanya, karena Pak Anang ini adalah Sekretaris Partai Golkar ya, mungkin bisa cerita tentang perkembangan partai, perkembangan politik di Kota Semarang. Silakan Pak Anang. Iya, jadi kalau perkembangan politik, terutama imbasnya ini ya, karena harus kita akui Partai Golkar kemarin di Kota Semarang ini sudah menjadi partai, tidak menjadi partai yang istilahnya di kelas papan atas. Jadi sudah cenderung ke papan menengah mau ke bawah ini. Ini yang harus ini, karena kita akui bahwa memang Kota Semarang ini ibu kota. Dan kalau dihitung sekretariat partai ini yang di tingkat provinsi itu hampir semuanya di Kota Semarang. Ditambah sekretariat partai yang di tingkat kota ya, kemudian tingkat kecamatan. Jadi sebenarnya Semarang ini pertarungannya sangat sengit ini. Tapi kita tidak boleh nyerah ya, apapun Golkar berprinsip walaupun menempatkan kursinya saat ini itu hanya 3. Tapi kalau dari sisi suara itu sebenarnya kita juga tidak nomor 5-an itu ya, kita masih cukup, hanya kemarin kurang merata ya. Tapi kita pengen yang kecil ini kita desain, karena saya juga selaku ketua fraksi, kita desain bagaimana kecil tapi bermanfaat yang besar ya, mempunyai efek yang luas bagi atau sumbangsihnya terhadap pembangunan di Kota Semarang. Nah, sehingga seperti menghadapi pilkada 2020 ini pun ya, kita tahu diri lah, tidak mungkin dengan jumlah kursinya itu 3, kemudian suaranya 66.000 sekian, ini mau membuka pendaftaran terus mencalonkan ya. Makanya bagaimana kita tetap mempunyai sumbangsih terhadap pembangunan, terhadap masyarakat, bangsa dan negara ini, tapi tentu sementara ini kita pakai cara lain dulu. Artinya nanti secara konstelasi politik di pilkada nampaknya ini Golkar cenderung nanti kita akan mendukung ke petahana dulu. Nah, sambil kita konsolidasi ini kita perkuat ya, harapan kita itu di tahun 2020 ini konsolidasi partai ya, strukturnya ini bisa selesai ya, bisa selesai, sehingga di 2021 ini sudah bisa mulai lebih ke implementasi program pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat ini tahu kenapa saya harus milih Golkar. Oh, programnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini yang nanti akan banyak kita kembangkan. Pak Anang, partai sudah menemukan kekurangan atau kelemahannya sehingga kemudian suaranya tidak terlalu turun, tetapi ternyata kursinya turun, karena untuk tadi dikatakan untuk mencari penguatan kembali, itu tentu harus tahu sekarang persoalannya itu apa. Ya, jadi kemarin selesai pemilu kita lakukan evaluasi. Dari evaluasi kemudian kita pertajam dengan ya analisis SWOT-nya. Jadi kemarin itu di tahun 2014 suara Golkar di Kota Semarang ini 56.000. Tahun 2019 ini sebenarnya naik 10.000 lebih.
56 jadi 66.000 sekian. Tapi yang 56 kemarin itu bisa dapat kursi 5, tapi kemarin hanya dapat 3. Ya, jadi memang sudah kita petakan, kita evaluasi per dapil. Jadi memang nampaknya kita harus menata ulang bagaimana bisa menempatkan caleg-caleg ini yang siap bertarung di setiap dapil, ya, di setiap dapil. Karena kemarin satu sisi ada beberapa dapil yang numpuk suaranya, tapi sisi yang lain ada yang satu kursi tidak nyampe. Nah, ini yang nanti menjadi konsentrasi kami untuk mengembangkan biar kedepannya ini kita bisa paling tidak menempatkan itu di setiap dapil ini ada wakil rakyatnya yang jadi. Ya. Tadi Pak Anang sudah menyebut kira-kira akan mendukung petahana arah dukungan Golkar, berarti itu ke Pak Hendrar Prihadi. Ya. Kelihatannya sampai saat ini belum ada calon lain yang muncul. Apa mungkin akan terjadi calon tunggal gitu kira-kira? Ya, kalau dilihat peta konstelasi baik di kursi DPRD maupun perolehan suara, nampaknya ini mengarah ke calon tunggal, ya, calon tunggal. Karena ini juga ditopang oleh, ya memang harus kita akui, karena Pak Hendi ini kan periode yang dulu ini melanjutkan, kemudian jadi sebenarnya Pak Hendrar Prihadi ini seperti di periode kedua, seperti di periode kedua. Walaupun secara hukum ini baru periode pertama. Nah, sehingga ini memang ada semacam situasi yang cukup menguntungkan, kondusif bagi beliau untuk berkiprah membangun Kota Semarang ini. Dan harus kita akui memang 5 tahun terakhir ini peningkatan pembangunannya ini semakin bagus, pendapatannya semakin meningkat, sehingga belanjanya bisa semakin besar juga, sehingga kemudian kalau belanja besar ini, dan kita kemarin postur APBD kita itu sudah di angka sekitar 35 dibanding 65, hampir 30-70, yang 30 ini yang belanja tidak langsung, yang belanja langsungnya itu hampir 70%. Artinya bahwa pasti di masyarakat, di lapangan ini akan nampak hasilnya. Nah, ini juga tentu kerja keras ya kita bersama ya di bawah kemarin Pak Hendrar Prihadi ini. Nah, sehingga kita memang sudah melakukan komunikasi politik dengan beliau ya, dan sementara ini dan sampai saat ini kita nanti memintakan rekomendasi ke DPP melalui DPD provinsi untuk Pak Hendrar Prihadi. Ya, jadi kesimpulannya kalau menurut Pak Anang, Pak Hendi ini, Pak Wali Kota ini prestasinya bagus ya. Mungkin juga karena pengalamannya dia ketua partai juga, mungkin komunikasinya dengan partai-partai yang lain juga bagus. Ya. Nah, yang jadi masalah kalau itu jadi calon tunggal itu bagaimana cara mengawalnya supaya nanti misalnya kalau jadi juga nggak merasa wah saya nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan saya gitu, gimana? Saya kira seorang pemimpin kepala daerah tidak bisa, kalau yang di Kota Semarang ini tidak bisa seperti itu ya, karena apapun fragmentasi atau jumlah kursi di Kota Semarang ini, di DPRD Kota Semarang ini kan tidak mencapai 2/3 lebih untuk PDI. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi pengambilan keputusan yang strategis yang membutuhkan suara 2/3 ini kan tetap butuh koalisi. Butuh koalisi. Nah, di sini perlunya ya check and balancing ini tetap dibutuhkan. Dan selama ini saya pikir kebetulan Pak Hendi ini ada komunikasi itu. Silakan silahkan saya kalau mau dikritik, diberi masukan, tapi tolong yang konstruktif, kami diberi ada solusi yang bisa kita pecahkan bersama, jangan hanya ngeritik tapi tanpa ada solusi yang tepat kan, seperti itu. Kalau selama ini
gimana hubungannya dengan teman-teman di Dewan? Bagus Pak Wali Kota? Ya, komunikasinya baik ya, termasuk dengan kami yang di fraksi Golkar ini juga komunikasinya cukup lah. Kalau ada hal-hal yang strategis tidak hanya diselesaikan secara formal, kadang-kadang secara informal juga kita diskusi. Pak Anang, mungkin bisa disimpulkan kira-kira apa masalah-masalah prioritas yang harus ditangani 5 tahun mendatang? Ya, jadi tentu yang pertama ya penyelesaian COVID-19 ini ya. Jadi harus betul-betul tuntas itu ya, tuntas. Seandainya di sekitar kita masih ada yang belum tuntas, tapi Kota Semarang harus tuntas dan kita antisipasi yang arus yang dari luar ini supaya tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, tentu di bidang ekonomi ini harus dibangkitkan lagi ya, karena kelebihan Kota Semarang ini adalah iklim investasi ya, termasuk mungkin jumlah ya di kota-kota besar yang jarang terjadi demo dalam jumlah besar yang anarkis ini kan di Kota Semarang hampir tidak ada. Ini yang tentu sangat disukai oleh para investor, menjadi kota yang menarik untuk investasi. Nah, kalau investasi datang, kemudian SDM yang kita miliki juga sudah mampu, kemudian iklimnya mendukung, ya, insya Allah nanti percepatannya akan lebih. Ya. Pak Anang terakhir, karena Pak Anang tadi menyebut bahwa kira-kira Golkar cenderung untuk mendukung petahana, yaitu Pak Hendrar Prihadi atau yang suka dipanggil Pak Hendi. Kira-kira apa saran yang akan diberikan kepada Pak Hendi yang mudah-mudahan nanti terpilih dan sukses 5 tahun yang akan datang? Ya, jadi yang pertama tetap kita pengen mewujudkan yang visi Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa menuju masyarakat yang semakin sejahtera. Nah, sehingga di sini dibutuhkan fondasi ekonomi yang kuat ya. Jadi kalau ada tekanan termasuk efek dari pandemik COVID, kemudian yang berdampak ke masalah ekonomi, akhirnya juga bisa berdampak ke masalah sosial, berdampak ke masalah keamanan ya. Ini supaya pondasinya dibuat yang kuat ya. Sehingga ketahanan kota ini ya, ketahanan kota ini menjadi sangat kuat ya. Sehingga ada tekanan-tekanan sedikit tidak ada masalah. Misalnya seperti kemarin. Kenapa kita tidak berani melakukan istilahnya PSBB atau lockdown misalnya dalam taraf tertinggi, karena ternyata kan kita masih kemampuan untuk membantu logistik masyarakat kan ini kurang. Nah, mungkin kalau di PSBB atau ekstrimnya itu lockdown, masyarakat betul-betul tinggal di rumah, mungkin cukup 2 minggu atau diperpanjang sekali ya 3 atau menjadi 4 minggu, insya Allah sebenarnya sudah bisa terputus itu loh. Hanya kemarin kan masalah kita di ekonomi, sehingga apakah yang jadi pertanyaan saya dalam hati sampai sekarang ini, berarti apakah ekonomi Kota Semarang ini masih rentan kan gitu. Khawatir kita kan seperti itu. Atau memang ini gaya kita saja, gaya kepemimpinan Pak Hendi untuk menyelesaikan ini, jadi ekonomi tetap masih bisa berjalan sedikit, tapi masyarakat juga bisa menekan terjadinya penularan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Anang Budi Utomo, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang dan juga Sekretaris Partai Golkar Kota Semarang, atas semua saran-sarannya kepada siapapun yang akan memimpin Kota Semarang 5 tahun mendatang. Terima kasih Pak Anang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.